posisi kita itu adalah kita tuh tahu berapa pendapatan kita dan juga apa tujuan finansial kita. Itu dulu yang kita harus tahu, karena tanpa kita tahu apa tujuan finansial kita, nanti kita nggak bisa nentuin strateginya kira-kira harus seperti apa. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Job Cuan. Hari ini kita di segmen Talk with Expert ya. Seperti biasa ada Maria Katarina dan juga ada financial expert CNBC Indonesia, Olivia Louis. Apa kabar? Hai. Baik ya. Sobat Cuan kabarnya seperti apa? Khususnya kabar dari pengelolaan keuangan Sobat Cuan. Kenapa kok kita tanya kayak gini ya, Liv? Karena kan ini kayak 2022 udah bulan September, berarti tinggal 3 bulan. Bentar lagi gak sih? Ya kan? 2023. Ingat gak sih waktu 2022 awal resolusi keuangan? 2022 pengen punya ini, pengen punya itu, tabungan harus segini. Nah, makanya sekarang kita ingetin Sobat Cuan lagi nih. Sudah sampai mana sih pengelolaan keuangan Sobat Cuan? Berarti kita ajak sama-sama Sobat Cuan untuk mulai financial check up nih ya. Apa-apa aja yang seharusnya, ini yang seharusnya ya, sudah cukup tertata rapi, yang tadinya nggak punya jadi punya, dan yang tadinya ada, misalnya kayak utang udah kurang, harusnya seperti itu. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Kalau kita tanya sudah sampai mana sih pengelolaan keuangan Sobat Cuan, starting point yang harus kita lihat apa dulu nih? Jadi kalau misalnya kita ngomong kita tuh sebenarnya ada di mana gitu ya, berarti kan kita ada di level finansial apa. Nah, level finansial itu ada macam-macam, cuma aku nih pakai yang dari Pak Sabatir punya aja, karena beliau adalah penulis buku dari Financial Freedom gitu ya. Untuk kita hidup sebagai manusia itu ada 7 level finansial untuk kita mencapai ke titik yang tertinggi, yaitu financial freedom gitu ya. Yang pertama, level pertama itu clarity. Ini adalah dimana posisi kita itu adalah kita tuh tahu berapa pendapatan kita dan juga apa tujuan finansial kita. Itu dulu yang kita harus tahu, karena tanpa kita tahu apa tujuan finansial kita, nanti kita nggak bisa nentuin strateginya kira-kira harus seperti apa. Level yang kedua yaitu independence. Ini adalah level dimana kita itu sudah punya gaji atau pendapatan dan tidak menggantungkan hidup kita ke orang lain, misalnya ke orang tua gitu ya. Jadi gajinya udah cukup untuk biaya hidup kita seperti itu, dan biasanya udah mulai ambil cicilan ya. Kalau untuk itu kita, berarti untuk single life ya? Iya, untuk single life biasanya, bukan yang untuk sandwich berarti ya? Betul, biasanya ini yang baru-baru kerja, fresh graduate. Terus ada level ketiga, ini adalah kelonggaran finansial. Jadi di sini gajinya udah mulai naik. Jadi bukan hanya gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga bisa disisihkan untuk dana darurat dan juga investasi. Ya, biasanya ambil kreditnya juga yang udah mulai kendaraan bermotor atau juga misalnya KPR. Nah, biasanya kalau di Indonesia banyak nih yang ada di level 3. Berarti bukan cuma kebutuhan tapi keinginan juga bisa juga masuk ya dari di gaji. Sini ya. Betul dari ya, gaji dari pendapatan aktif lah, nggak cuma dari gaji, misalnya dari hasil usaha gitu ya. Lalu di level keempat itu ada yang namanya stabilitas. Jadi di level ini dimana kita itu udah posisinya punya 6 bulan dana darurat. Jadi karena tadi di level 3 kita udah sisihin tuh dari pendapatan kita untuk dana darurat dan juga investasi jangka panjang, di level 4-nya udah cukup nih dana daruratnya selama 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, di sini biasanya kita udah nggak terlalu khawatir apabila terjadi keadaan darurat, karena kita udah punya bumper gitu ya. Amit-amit misalnya di PHK, kita masih bisa lah memenuhi kebutuhan hidup kita selama 6 bulan ke depan, seperti itu. Dan juga hutang nih biasanya udah mulai terkendali gitu ya. Lalu selanjutnya di level kelima ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu biasanya tuh hutangnya sudah lunas, ya, utang-utang yang punya bunga besar misalnya seperti KPR atau misalnya kredit kendaraan bermotor. Lalu juga kalau menurut Pak Sabatir di level 5 ini biasanya kita itu udah punya dana darurat minimum 2 tahun. 24 minimum, bulan ya. 24 bulan dari pengeluaran kita. Jadi karena dana daruratnya sudah besar banget, biasanya tidak hanya ditaruh di rekening biasa, tapi juga didiversifikasi nih. Misalnya ditaruh ke aset kelas lain seperti logam mulia atau reksadana pasar uang. Yang penting sifatnya harus liquid aset kelasnya. Tapi sebenarnya level 5 sama level 4 ini sedikit sama ya. Kalau menurut aku justru kalau dana darurat terlalu banyak sampai 24 bulan, takutnya uangnya itu tidak bekerja secara optimal. Jadi kan lebih baik ditambahin ke porsi investasi aja ya. Gitu. Ya. Nah, lalu di level ke-6 ini adalah financial independence, di mana kita sudah bisa menghidupi biaya hidup dari passive income yang kita hasilkan
dari investasi yang sama ini sudah kita kumpulkan. Baru biaya hidup nih ya. Jadi ibarat butuh nggak butuh lah active income. Biasanya di level ini orang yang masih mencari active income itu sebenarnya udah aktualisasi diri, udah bukan cari uangnya gitu. Karena biaya sibuk aja gitu betul, ya. Betul, supaya nggak post power syndrome. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi. Di level 6 biasanya tuh usia-usia yang udah pensiun. Tapi kalau aku perhatiin ya, zaman sekarang apalagi Gen Z, karena sekarang tuh informasi tentang financial itu sudah sangat banyak. Jadi aku lihat anak-anak muda zaman sekarang itu kayaknya bisa untuk mencapai financial independence lebih cepat dibanding usia pensiun gitu. Kalau misalnya mereka bisa konsisten menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk investasi dan juga kalau posisinya tidak sandwich generation, balik itu lagi perlu di-note ya. Okay. Nah, level yang terakhir yang tertinggi ini adalah abundance. Jadi kemewahan, keberlimpahan. Bedanya apa sih sama financial independence yang sebelumnya itu yang level 6? Bedanya adalah kalau abundance ini kita tuh bukan hanya bisa membiayai biaya hidup yang pokok aja, tapi juga bisa membiayai gaya hidup dari passive income yang kita hasilkan dari investasi. Misalnya dari sewa properti atau dividen saham atau obligasi. Bukan cuma biaya hidup tapi juga gaya hidup. Plesiran, beli tas mewah, dan juga bisa diwariskan atau diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, kira-kira Sobat Cuan sekarang ada di posisi mana? Aku taunya yang tadi yang keberlimpahan pasti Palo Keng Hong. Salah satunya. Iya. Kalau bangun pagi-pagi minum kopi di bawah pohon dengan santai, baca laporan keuangan, lihat dan lain-lainnya. Tapi bisakah kita menuju ke sana begitu ya? Sebenarnya bisa, Palo Keng Hong aja bisa. Nah, kita kan anggaplah nih ya, pendengar kita milenial, Gen Z, mungkin kalau Alpha belum kali ya, masih belum. Mereka kan dari tahun 2000-an up ya. Kita ke Gen Z dan juga milenial nih. Berarti usia-usia sekitar mungkin 25, 20 sampai 40 tahun ya, begitu ya. Itu berarti biasanya nih masuk kemana? Level 3 tadi itu level ya? 3, level 4. Level 3, level 4. Kan hidup kayak berubah ya, kayak setiap tahun nih berubah. Misalnya yang tadinya belum nikah, nikah ternyata tahun ini. Terus kemudian yang tadinya belum punya anak, punya anak tahun ini. Atau mungkin yang tadinya anaknya masih di bawah di balita gitu ya, terus tiba-tiba sekolah. Jadi ini ternyata generasi yang kita ini yang tampaknya jauh lebih akan dinamis banget gak sih perubahan tahun ke tahunnya. Nah ini kalau dengan kondisi perubahan tahun ke tahun yang sebegitu dinamisnya, yang harus dikuatin yang mana dari pengelolaan keuangan? Oke. Yang harus dikuatin sebenarnya menurutku di usia-usia kita ya ada 4. Jadi kalau untuk mau mencapai ke level ke-7 nanti harus ada 4 nih. Yang pertama adalah udah pasti efisiensi ya, pengeluaran. Jadi ya boleh nggak punya gaya hidup atau misalnya punya hobi ya boleh, tapi secukupnya. Kita harus tahu juga ketahanan keuangan kita. Yang kedua adalah jangan hidup dari paycheck to paycheck, maksudnya dari gaji ke gaji gitu ya. Kalau bisa punya side hustle gitu. Ibarat kalau ya udah deh gaji itu 50% untuk biaya hidup kita, tapi kalau kita punya side hustle means ada spare lebih banyak lagi untuk kita siapin passive income di hari tua nanti gitu ya, investasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa proteksi. Pentingnya punya side hustle adalah misalnya kalau gaji kita aduh pas-pasan banget nih udah buat biaya hidup, terus juga buat investasi, buat dana darurat, nggak ada nih buat proteksi. Biasanya proteksi justru orang Indonesia tuh kebalik ya, kebanyakan mereka maunya belakangan gitu. Karena mereka mikir nggak langsung penting, bisa, penting. Kayak nggak ada untungnya gitu. Betul, ya. Padahal itu tergantung kondisinya. Proteksi itu akan sangat menjadi penting kalau misalnya ditaruhnya untuk kepala keluarga atau pencari nafkah. Misalnya kita nggak ngomongin kesehatan ya. Kalau proteksi kesehatan oke lah sekarang ada BPJS gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau ngantri terus ngerasa BPJS gampang-gampang aja diaksesnya, cukup. Tapi proteksinya itu bisa juga tentang UP misalnya, jiwa. Contoh misalnya kalau keluarga yang pendapatannya satu sumber income dari suami gitu ya. Punya anak misalnya 2 gitu. Nah anak ini kan nanti butuh kuliah kan, yang dimana kita juga udah cicil nih, udah siapin dari sekarang. Kalau misalnya nanti si ayahnya kena apa-apa gitu, kejadian yang di luar dugaan, amit-amit misalnya umurnya dipanggil duluan sebelum anak itu masuk kuliah, kira-kira dana pendidikannya seperti apa, dana kuliahnya. Nah yang diproteksi adalah jiwanya. Jadi amit-amit kalau si ayah nggak ada umur panjang, uang yang ada misalnya yang selama ini disiapin tidak terganggu, masih bisa istrinya melanjutkan hidup dan uang untuk dana pendidikannya tetap ada. Jadi kan level kita akan tetap
stay kan, maksudnya bisa berlanjut gitu. Dibanding hidup tetap berjalan walaupun betul, kapalnya lagi goyang gitu betul, ya. dibanding kalau misalnya nggak punya proteksi itu, takutnya kalau misalnya nggak ninggalin utang di level 3 di level 4 ini kan masih resiko banget sama utang lagi ya. mulai-mulainya gitu ya untuk beberapa yang produktif gitu betul, kan. Takutnya nanti nggak bisa tingkat level juga. Nah yang keempat adalah ya udah pasti investasi ya. Dengan dinamisnya kehidupan yang per tahunnya mungkin berbeda gitu ya, dan dengan tujuan-tujuan kehidupan atau goals yang berbeda, itu tuh yang harus dikencengin. Nah, kalau misalnya nih kita ambil satu case ya, Livia. Misalnya tadinya baru dari newlyweds. Ini rata-rata mungkin banyak yang newlyweds. Betul. Terus kemudian mengandung istrinya. Kan berarti udah ketahuan nih 9 bulan lagi akan ngelahirin. Terus kemudian akan ada banyak biaya-biaya. Kalau misalnya cari side hustle, misalnya sesuatu yang mustahil, misalnya cepat untuk dilakukan itu udah mustahil, dengan salary yang ada, apa yang harus dilakukan? Tambah pos kah? Artinya kan tadinya ada 50, 30, 20 gitu ya. Apa 50-nya dikurangin, konsumsi dikurangin jadi 30 atau jadi 40, terus kemudian dinaikin ke pos yang satunya lagi. Apa fast track-nya gitu ya, untuk menyikapi kondisi bahwa oke, 9 bulan lagi gue akan punya banyak pengeluaran dan harus disiapin nih gitu kan, sesuatu yang akan dialamin. Berarti yang harus dikurangin itu adalah jatah uang mainnya atau uang hobinya, ya kan? Kalau misalnya kira-kira nih kebutuhan pokoknya itu udah nggak bisa dikurangin lagi, misalnya kayak sekarang karena BBM itu naik, harga kebutuhan pokok juga banyak naik kan. Kita ke groceries dulu berapa, sekarang berapa, seperti itu. Nah yang ini nggak bisa dikurangin ya, berarti biaya mainnya yang dikurangin. Tadinya sering jajan di restoran, ya udahlah mulai makannya lebih sering di rumah, seperti itu kan yang bisa dikurangin. Nah posnya kalau bisa harus dipisah, karena ini 9 bulan, maka kita harus cari misalnya instrumen investasi yang kira-kira dalam 9 bulan itu dia fluktuasinya tidak tinggi dan cenderung aman gitu ya. Ya berarti taruhnya misalnya di reksadana pasar uang. Kenapa ditaruh di situ? Karena supaya tangannya nggak gatel. Nah biasanya sekarang aplikasi reksadana pasar uang itu udah ada hitungannya kan, kira-kira contoh misalnya kita melahirkan, ini cuma contoh ya, 10 juta misalnya, butuh dana 10 juta 9 bulan lagi. Oke, berarti kita breakdown di aplikasi itu, ada kalkulatornya untuk mencapai 10 juta berapa yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Itu harus disisihin sih, karena supaya nggak kaget. Lebih baik disisihin setiap bulan. Bener sih, supaya nggak kaget ya. Walaupun mungkin rencananya normal, karena kan ini sesuatu hal yang tidak terduga. Betul. Rencananya normal, ternyata tiba-tiba jadi sesar. Itu udah dipersiapkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya contoh nih, biasanya kan kalau orang yang pekerja itu punya THR atau gaji ke-13 gitu ya, atau gaji ke-13, gaji ke-14. Dilihat aja kalau misalnya di tengah kehamilan itu si suami punya bonus-bonus itu, lebih baik langsung disimpan gitu. Mau nanti dipakai atau enggak uangnya, yang penting jaga-jaga dulu. Toh kalau nanti kalian gak kepake kan kalian bisa pakai untuk liburan. Iya benar sih. Anak. Jadi pentingnya preparation ya. Berarti jadi satu hal yang paling penting gitu ya, mungkin harus di bold, langsung harus dikotakin. Dalam pengelolaan keuangan yang paling penting adalah sebuah persiapan ya. Betul. Persiapan dan realisasi ya. Karena gak mungkin juga ya disiapin doang tapi gak dilaku-lakuin gitu ya. Karena kalau gak disiapin itu biasanya jadinya bias sih. Ya benar. Jadi kayak bingung kan berapa. Kalau kita punya targetnya misalnya, target itu kan bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oke, jangka pendeknya katakanlah mau siapin dana nikah. Saya berapa nikahnya? Oke, 100 juta. Kapan? 2 tahun lagi misalnya. Oke, pakai kalkulator finansial untuk mencapai 100 juta dengan reksadana pasar uang misalnya, karena 2 tahun lagi, atau reksadana pendapatan tetap. Asumsi returnnya 5% per tahun, berarti berapa yang saya harus siapkan setiap bulannya. Kita sisihin kayak gitu. Oke, dan udah banyak kok ya sebenarnya cara penghitungan banyak aplikasi gitu. Jadi kalau kebingungan gitu ya, mesti harus nanya siapa, coba cari aja financial calculator. Yes, bisa juga di situ. Nah sekarang udah tinggal sisa last 3 months di 2022 nih ya kan. Nanti 2023 muncul lagi dengan resolusi 2023 ya. Nah di sisa 3 bulan ini which is yang harus kita lihat apa dulu nih? Lihat dari apa, cash flow kamu gimana, hutang gimana nih, apa nih mungkin yang harus diperhatiin? Yang pasti evaluasi ya. Nih udah 9 bulan gimana nih? Tabungannya tambah banyak nggak? Investasinya tambah banyak nggak? Hutangnya berkurang nggak? Karena ini akan berpengaruh terhadap net worth. Net worth itu adalah aset kita dikurangi dengan semua hutang-hutang kita. Kalau misalnya net worth kamu bertambah besar dibanding tahun lalu, berarti kamu sudah on track. Tapi kalau misalnya net worth-nya tidak bertambah besar, justru hutang yang bertambah banyak, itu tanda tanya. Kenapa bisa demikian gitu? Kan seharusnya kalau kita hidup, kalau bisa secepat mungkin kita
percepat lunasin hutang ya. Terutama misalnya kayak KPR nih. Mungkin banyak orang yang kayak lebih baik uangnya kan misalnya nih daripada buat lunasin KPR lebih baik uangnya buat diinvestasiin. Misalnya sayang lah kan dapat bunga. Ntar dulu KPR itu bunganya pasti. Investasi itu returnnya tidak pasti. Ya kan? Benar. Jadi harusnya selesaiin dulu yang pasti. Benar, selesaiin KPR-nya dulu. Minimal kalau misalnya nggak langsung lunasin semua ya. Kalau lunasin semua mungkin untuk jaga cash flow juga berat. Ya dibagi aja misalnya jadi berapa tahap, 2-3 tahap. Kalau misalnya kita bayar pokoknya kayak misalnya 30% dulu dari pokok, itu kan nanti bisa mengurangi cicilan tiap bulannya. Cicilan tiap bulan. Kalau cicilan tiap bulan juga bunga yang harus dibayarkan juga akhirnya lebih kecil gitu ya. Jadi concern aja di tabungan kamu nambah atau enggak, investasinya berkembang atau tidak, networknya gimana? Networknya gimana dan hutang kamu semakin tipis nggak, semakin kecil nggak gitu. Kalau makin nambah ya berarti ada yang salah. Tapi kalau menurut aku sih kalau sebenarnya kamu punya jawaban terhadap permasalahan-permasalahan itu, which is kamu udah berarti kamu sehat dalam memutuskannya. Jadi kamu udah tahu nih the way out-nya seperti apa. Oh, tabungan gue kurang karena kemarin mungkin tiba-tiba ada kondisi yang mendadak gitu ya. Iya. Jadi kamu bisa perbaikin lagi di situ. Karena kamu tahu jawabannya. Yang masalahnya kemudian nggak bisa yang nggak tahu jawabannya ini kemudian yang jadi PR untuk pengelolaan ada orang yang misalnya tahun ini pendapatannya naik signifikan gitu, tapi kok ternyata networknya malah nggak naik ya. Kemana kemana ketika kamu nggak tahu jawabannya itu sebenarnya yang jadi PR. Sebenarnya kamu ketika kamu udah tahu ini kemana sih larinya, kamu udah tahu jawaban untuk kamu nyelesainnya seperti apa. Kita mah guidance aja ya kan. Kita cuma kasih pengingat aja buat Sobat Cuan ya. Oke, gitu kali ya Sobat Cuannya untuk mendekati tahun 2023 yang penuh dengan gairah dan semangat dan harus lebih baik lagi pengelolaan keuangannya. Sisa 3 bulan ini yuk fokus, yuk lihat seperti apa kondisi dari keuangan kamu. Terima kasih banyak ya udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, di like, di share, di komen. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Maria sama Olive. Kita pamit. Bye.